Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, jadi di video ini saya akan membahas 10 saham yang udah teman-teman pilih di grup Telegram Wisdom and Invest. Jadi bagi yang ingin sahamnya untuk dianalisa juga, jangan lupa request ya di grup Telegram. Dan langsung aja klik link yang saya kasih di deskripsi di bawah ya. Itu adalah link untuk ke Telegram, jadi tinggal klik dan join aja. Dan itu tempatnya terbatas ya, 10 saham aja karena waktunya terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Dan stay tune sampai akhir video, karena nanti di akhir video saya akan share beberapa saham yang masuk ke screener-nya Wisdom and Invest. Sebelum mulai juga, saya akan disclaimer dulu. Jadi semua saham yang udah saya analisa di sini, tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar ya. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa klik like dan share sebanyaknya supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya. Yang tidak ingin ketinggalan setiap saya analisa saham, maka jangan lupa ya untuk klik lonceng. Jadi setiap kali saya udah upload video, maka teman-teman akan dapat notifikasinya. Kita mulai sekarang juga. Oke, nah tools yang saya pakai di sini, ini adalah tools yang Wisdom and Invest. Jadi tools ini dari tim kita yang bikin, indikatornya juga dari kita semua ya, settingan dan segalanya itu. Ini toolsnya sebenarnya ada banyak banget dan biasanya kita bikin sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi kalau ada yang request, misalnya screener Ichimoku atau screener yang lain-lain, nah itu biasanya kita akan usahakan untuk supaya ada gitu. Kita akan create sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, sebisa mungkin ya. Nah, jadi screener yang lagi ngetrend juga tuh open high low itu juga kita sudah punya dan mudah-mudahan kita akan terus berkembang setiap hari. Memang tools ini harus berlangganan ya, tapi it's okay bagi yang belum bisa berlangganan mungkin karena keterbatasan dana. It's okay, langsung stay tune aja di YouTube ini. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman profit sehingga bisa berlangganan suatu hari nanti. Kita mulai dari composite-nya dulu ya. Kita analisa composite-nya, gimana dengan foreign flow-nya. Untuk composite ini masih oke karena dia ada di atas garis win line. Memang sih candle hari Jumat kemarin itu lower low ya. Jadi ada potensi dia bisa koreksi dulu. Di sini sih ada area support di dekat sini ya. Sebentar. Candlenya yang ini. Nah, di sini ada garis win line sekaligus memang waktu itu ada gap up, tapi kalau lagi strong uptrend dan ingin rally kayak gini, ini gap-nya itu nggak pernah ditutup ya, jadi moga-moga sih nggak usah nutup gap. Kalaupun dia akan testing support, maka testing garis win line-nya aja di 6746, lalu lanjut lagi naik ke atas. Dan semoga membentuk higher high atau ATH baru nih. Momentumnya sih masih oke, nanti kita cek ya. Foreign flow-nya itu seperti apa? Foreign flow-nya masih bagus. Jadi masih hijau-hijau, kalau net sell itu yang warnanya oranye-oranye. Kalau yang hijau-hijau net sell. Dan yang warna abu-abu, ini garisnya adalah rata-ratanya. Jadi rata-ratanya pun menanjak. Kalau misalnya ada net buy, net sell, tapi jadi ada net buy kelihatannya tinggi, tapi ternyata ada net sell-nya kecil-kecil dan grafiknya jadi menurun, itu artinya tidak oke ya, artinya menurun. Kalau ini kan grafiknya menanjak, yang abu-abu itu rata-ratanya, jadi oke. Lalu yang penting kita nggak salah pilih saham aja, karena walaupun indeksnya naik, nggak semua blue chip-nya naik ya. Jadi ada yang tidak oke, maka kita harus pilih-pilih dan gunakan screener sebaik-baiknya. Setelah ini kita langsung masuk ke saham yang pertama yaitu BEPS. Kita cek juga foreign flow-nya dan HKQ-nya. Kenapa saya gunakan 3 chart ini? Sebenarnya chartnya Wisdom and Invest itu ada banyak banget, tapi saya paling suka yang menggunakan ini. Kalau chart Ichimoku ataupun yang menggunakan moving average dan MACD itu juga ada ya. Cuma yang favorit saya adalah ini. Jadi kalau teman-teman ingin explore sendiri menggunakan chart-chart lainnya, misalnya ada yang lebih suka Ichimoku, atau saya ingin pakainya Fibonacci aja, oke terserah. Karena banyak banget pilihannya, disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman sendiri. Kalau yang chart win itu saya gunakan karena mewakili technical, dan kalau yang supply and demand ini sebetulnya requestnya supply and demand ya, /SD, jadi dia sebetulnya supply and demand. Supply and demand itu sama seperti support resist, yang bawahnya itu mewakili foreign flow-nya.
Lalu yang HKQ itu mewakili action dari si market maker-nya. Jadi kalau mau dinaikin, maka HKQ-nya akan terlihat merah-merah. Kalau misalnya market maker-nya lagi pengen nurunin, maka akan terlihat, kalau lagi mau naikin, maka terlihatnya hijau-hijau. Dan grafiknya semakin menanjak. Contoh seperti yang di sini ya, hijau-hijau dan semakin menanjak, mengikuti kenaikan harganya. Tapi kalau misalnya market maker-nya pengen nurunin harga, maka akan terlihat merah-merah, dan grafiknya akan menurun. Nah, nanti saya jelasin lebih detail di setelah ini. Yang pertama kita bahas chart wing-nya dulu. Untuk si BEPS ini, jadi dia lagi konsol ya. Momentumnya memang agak melemah karena yang terakhir ini baru momentumnya berwarna biru tua. Jadi agak melemah, tapi candle-nya ini lagi candle higher high. Jadi Jumat kemarin bikin higher high, potensi dia bisa testing lagi high-nya di 7450. Buset deh, ini harganya udah mau nyaingin si BCA nih ya, si BEPS ini. Sewaktu-waktu pesta bisa berakhir, jadi jangan lupa pasang trailing stop. Analisa hari ini belum tentu sama ya, analisa besok. Kalau kemarin, ini analisanya sih masih oke, karena dia setelah bikin lower low, dia mantul dan bikin higher high. Jadi ini candle higher high, ini masih bagus, karena tangganya naik ke atas, kemungkinan dia akan testing resist 7450 dulu. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, artinya kemungkinan dia akan sideways dulu atau konsol dulu di area sini. Jadi harga low itu menjadi supportnya. Nah, supportnya itu jangan sampai jebol. Kalau misalnya jebol, artinya dia antara akan sideways lebih lebar atau ternyata dia jadinya mau bikin tren ke bawah. Jadi tren up-nya sudah tidak up lagi. Nah, itu supportnya ada di 6150 ya. 6150. Jadi jangan sampai breakdown dari sana. Yang mau pasang trailing stop bisa ditoleransi 1% di bawah 6150. Jadi kalau cuma bikin ekor lalu naik kembali ke atas, nggak kena gitu trailing stopnya. Jadi nggak kena ini ya, nggak kena apa tuh namanya, kena prank gitu. Oke, 6150 kurangi sekitar 1-2%. Jadi kalau udah breakdown maka tidak oke ya, artinya apalagi kalau besok dia bikin lower low lagi dan nggak bisa bikin high dari sini. Ini high-nya kemarin berapa tuh? Ini high-nya kemarin ya 7.100. Kalau dia nggak bisa bikin high dari sini, artinya kemungkinan dia lagi bikin antara triangle, atau kalau jebol sini artinya dia mulai bikin trend down. Maka teman-teman harus udah tahu nih, kalau tren selanjutnya yang terjadi begini, kita harus ngapain. Oke. Resistnya tadi udah ya, saya info ya, resistnya yang resist ATH. Kalau foreign flow-nya, kemarin ini sempat ada buangan, tapi sini ada mulai lagi. Nah, ini harus dilihat terus perkembangannya, apakah dia akan bikin begini, bikin kayak lower low gitu, jadi semakin berkurang, atau dia kembali naik ke atas. Nah, itu kita harus lihat lagi ya. So far sih masih oke, masih aman. Kakinya yang agak kurang enak nih, karena udah beda ya situasinya dari yang kemarin. Yang kemarin itu naik disertai dengan kaki bagus, ada akumulasi asing. Kalau yang sekarang ini sudah mulai, mungkin market maker-nya udah mulai reduce barang atau gimana, ya kita nggak tahu ya, harus baca block zoom-nya juga. Ini, jadi secara kaki ini sudah tidak oke. Jadi jangan lupa pasang trailing stop. Selanjutnya BBKP. Kita cek juga kakinya. BBKP, dia lagi testing garis win line nih. Jadi win line ini sebetulnya trend follower. Jadi selama dia di atas garis win itu masih oke, artinya trend up. Karena win line ini trend follower ya. Ini momentumnya sih masih bagus. Mudah-mudahan dia bertahan di sini. Jadi supportnya ada di 278. Kalau dia mantul, maka potensi lagi testing high yang kemarin, yang di sini, atau bahkan mungkin dia akan tes ke resist selanjutnya nih, 307 dan 314. Ini di buletin ya, sesuai dengan fraksi-fraksinya. Angkanya ini soalnya generate langsung by system, jadi angkanya ada koma-koma. Supportnya sudah, kalau dia breakdown dari sini, artinya dia ternyata belum trend up. Nah, bagi yang sudah entry dari sejak bawah, maka jangan lupa pasang trailing stop-nya, karena situasi trennya bisa berubah setiap saat ya. Foreign flow-nya masih ada,
Cuma walaupun ada foreign flow, kalau harganya nggak mau dinaikin, ya kita mau apa ya? Kita nggak bisa apa-apa sebagai retail, kecuali teman-teman dananya besar sekali dan terus bisa averaging down dan sanggup menahan lama gitu bertahun-tahun, karena mungkin aja dia mau naikinnya hitungan tahunan, kita nggak tahu. Kalau saya sebagai trader, biasanya saya akan mengikuti price action. Walaupun dia ada foreign flow ataupun broker summary-nya bagus. Tetap price action duluan ya, ketimbang hal-hal lainnya. HKQ-nya, ini walaupun kemarin ada hijau-hijau, tapi secara rata-rata ini grafiknya masih menurun ya. Sama juga dengan yang di sini. Sini memang ada akumulasi, tapi secara tren ya dia kembali menurun dan ini juga masih terus menurun. Jadi masih belum ada tanda-tanda dia akan naikin secara serius. Mungkin naikinnya cuma sebentar aja. Selanjutnya ada bola. Kita cek juga HKQ-nya bola. Bola, dia gagal bertahan di atas MA 200 nih. MA 200-nya ini ada 536 nih, tinggal dibuletin aja sesuai dengan fraksi, lalu garis win line-nya di 491, buletin juga sesuai dengan fraksi ya. Ini angkanya generate by system. Jadi kalau dia breakdown lagi dari win line maka tidak oke. Dia harus mampu bertahan atau mantul di atas win line sama kayak di sini nih. Baru oke. Ini momentumnya sih masih ada. Koreksinya 2 candle juga volume kecil, jadi moga-moga dia mantul di garis win line. Bagi yang udah punya, jangan lupa pasang trailing stop. Trailing stopnya, kalau teman-teman modalnya di bawah, itu bisa pakai garis win line dikurangin 1%. Tapi kalau modal atas, maka ya mendingan taking profit dulu ya, baru nanti di win line baru cek lagi. Dia mantul nggak? Kalau mantul kita bisa buyback. Tapi kalau nggak mantul, maka kita forget it. Resistnya, kalau dia mantul dari win line, maka dia berpotensi untuk testing high yang kemarin ini. High yang kemarin, sebentar saya cek dulu, itu angka pastinya di berapa. Bola. Angka pastinya high-nya 580 ya, jadi dia harus breakout dari 580 baru dia akan testing 610 atau bahkan 675. Foreign flow-nya malah jualan, artinya dia naik sambil jualan nih. Kecuali dia ada lagi hijau-hijau sebegini dan grafiknya terus menanjak, nah itu baru oke. Sekarang belum, jadi kita ngikutin price action duluan ya. HKQ juga belum kelihatan. Selanjutnya UNTR. UNTR. Oke, UNTR. Ini belum ada momentum karena dia berupa titik pink, artinya dia akan sideways. Trennya juga, ini walaupun warna hijau, tapi miringnya ke bawah ya. Jadi hati-hati jangan salah, kita bukan ngelihat warnanya, tapi kita lihat kemiringannya. Jadi lihat seperti ini dan seperti ini. Mau dia warna hijau kek, mau warna pink kek, atau warna ungu kek. Pokoknya kita lihat kemiringannya. Artinya dia masih down. Itu sebabnya ini juga trennya sideways to down. Dia tidak ada momentum, potensi sideways. Sideways-nya yang di sini ya. Ini candle-nya juga masih bergeraknya begitu-begitu aja di daerah sana. Support di 22325, support MA 200, 21991, ini tinggal dibuletin sesuai dengan fraksinya. Resistnya ini lagi pas di resist juga nih. Ini kan ada trend down dan dia lagi di resist. Kalau dia breakout dari channel downtrend-nya, maka potensi testing high yang ini di angka berapa tuh? Deket-deket 24.000. 23900, 23900, dia harus breakout dari 23900 baru berpotensi ke resist selanjutnya yaitu 24775. Jadi supportnya ya, moga-moga sih bertahan di area-area support. Kalau dia tidak bertahan, maka sebenarnya major trend-nya ini masih sideways. Gini ya, masih sideways. Coba kita tarik, apakah ini trend up? Tarik. Agak kurang sih.
lebih ke sideway ya majornya ya. Jadi karena sideway, apalagi lagi downtrend, maka strateginya buy on support, sell on strength, atau switch aja ke saham-saham lain yang lebih menarik ya, terutama komoditi lagi bagus, energi juga lagi bagus, ya mendingan kita ke sana. Atau blue chipnya ya banking, BBNI atau TLKM itu juga bagus ya. Foreign flow-nya, ada foreign flow sih ya UNTR ini, cuma belum dinaikin nih harganya. Nah, moga-moga kalau ingin spekulatif maka usahakan untuk spekulatifnya di area support ya. Di area support sini ini ada ini area demand 22175 atau bahkan di area demand yang sebelah sini nih. Paling bawahnya 21300. Kalau breakdown dari situ nggak oke ya. Jadi jangan sampai dia breakdown dari sini. Walaupun ada foreign flow-nya, kalau breakdown ya breakdown aja gitu. Artinya kita utamakan price action-nya. Haki-hakinya belum ada kelihatan gimana-gimana ya, masih grafiknya terus menurun, kecuali dia grafiknya menanjak seperti ini, baru oke. Ini masih terus menurun, belum ada tanda-tanda akan dinaikkan. Next, BBYB. Nah, digital banking, teknikalnya sih menarik ya, tapi ingat ini kayaknya masanya akan segera berlalu, jadi jangan sampai salah nih. BBYB. Jangan disimpan kelamaan, artinya kalau memang lagi naik ya sudah, tapi kalau pas saya udah bubar ya udah gitu. Jangan dipaksain ya. BBYB, BNBA, BGTG itu teknikalnya sebetulnya menarik. BBYB candle kemarin ini inside bar, jadi supportnya kita bisa pakai juga si winline-nya di 2111. Itu ingat buletin sesuai dengan fraksinya. Ini masih oke, ini ada momentum yang menanjak. Jadi moga-moga dia bisa testing nih 2480. Tapi kalau di sini dia nggak bisa breakout, maka teman-teman yang mau taking profit dulu silahkan. Atau pasang trailing stop aja ya bagi yang udah punya. Kecuali dia bisa breakout, kalau dia closingnya breakout, dan volumenya gede juga, maka mudah-mudahan bisa lanjut nih, testing ke 2900. Ya. Untuk foreign flow-nya nggak ada ya, kelihatan banget di sini grafiknya terus menurun, nggak ada yang hijau-hijau, nggak seperti di sini. Kalau seperti ini hijau-hijau dan grafik warna abu-abunya itu meningkat. Kakinya juga nggak ada yang serius, masih merah-merah dan grafiknya terus menurun. Next ada TIRT. Kaki TIRT, kita lihat. Sahamnya tidak liquid, jadi hati-hati, ini adalah saham yang high risk. Dia tidak liquid ya, ATT atau average total transaction-nya itu cuma 2,41 miliar, bahkan kemarin total transaksinya hanya 0,51 miliar. 1 miliar aja nggak nyampe gitu. Total transaksi itu jual dan beli ya, artinya ya kecil banget. Dan aduh ini jebol nih. Dia candle-nya juga candle jelek ya, momentumnya juga nggak bagus, ini juga nggak oke. Mudah-mudahan sih teman-teman disiplin, sudah exit. Kalau misalnya ada yang nyangkut nih, semoga sudah disiplin untuk exit. Bahkan sejak dia breakdown di sini pun harusnya sudah exit ya. Support kuat yang ditembus maka akan menjadi resist yang kuat. Jadi begitu dia tembus di sini, walaupun dia naik dengan candle bullish di sini, dia nggak kuat untuk lanjut naik tuh. Jadi di sini akan menjadi support, menjadi resist yang kuat. Dia juga masih berada di garis win line, jadi masih tidak oke ya. Candle tidak oke, ini tidak oke. Bisa nggak nanti naik lagi? Bisa aja, karena yang namanya tren turun kan nggak selalu turun. Dia akan mantul dengan zigzag ke bawah, bisa aja seperti itu ya. Jadi bisa aja dia bikin tren ke bawah. Sebentar ya. Bisa aja bikin tren ke bawah begini. Nah, jadi saat dia kembali naik, kalau misalnya ada naik dan dia testing resist, win line-nya jadi resist ya, karena dia belum berhasil breakout dari win line, maka win line-nya ini menjadi resist, yaitu 110 ataupun di ini udah ada channel downtrend-nya, yaitu di 115, ataupun resist di sini yang tadinya dijebolin supportnya maka menjadi resist kuat, yaitu 119. Teman-teman boleh SOS ya kalau misalnya ada yang nyangkut. Atau kalau
udah nggak mau lihat lagi sih, mendingan langsung cut loss dan ganti switch ya, lebih cepat teman-teman switch ke saham lain yang lebih menarik, maka akan lebih oke, returnnya akan lebih oke. Jadi semoga loss yang di sini bisa digantikan di saham yang baru. Jadi ini oke. Support selanjutnya ya, support selanjutnya ini kan closing 101, di sini ada support lagi 99, 93, 90. Di sini juga area support, cuma jauh banget tuh. Berapa tuh di bawah? Di bawah 90 ya, 80-an tuh. Ini karena masih lower low, ini nggak ada nih. Foreign flow tidak ada. Ini juga hak kakinya tidak oke. Ya, jadi semoga teman-teman kalau yang ingin entry maka enggak dulu. Untuk TIRT ini tunggu aja sampai ada candle baru atau dia sudah seenggaknya sideways, atau mendingan ya cari saham lain aja ya daripada ngincernya si TIRT ini. Selanjutnya film. Film ini agak kurang enak sebenarnya ya. Memang dia lagi on support sih, cuma karena dia bikin 2 top dan momentumnya melemah, kalau sampai dia jebol, apalagi dia jebol di area sini, jadinya agak kurang oke gitu. Support 925, ini juga udah di bawah malah ya, 920 pas-pasan lah, cuma beda setik aja sih. Sini masih ada low lagi. Kalau dia bikin low lagi dari situ, maka jadi tidak oke. Sebaiknya teman-teman disiplin, atau paling enggak udah pasang trailing stop, jangan lupa. Nah, ini kalau si winline ini kan trend follower. Selama winline-nya berwarna biru dan di atas, di winline-nya di bawah candle-nya yang di atas winline ya, itu masih oke. Tapi ini sinyal sell-nya sudah muncul, semoga teman-teman juga disiplin. Momentumnya juga sudah tidak ada. Ini berwarna titik pink, artinya potensi sideways. Jadi kalau dia bertahan di harga low yang ini nih, si film, itu low-nya berapa ya? 890. Jadi kalau dia bertahan di atas 890, maka potensinya akan sideways. Ini karena belum ada momentum. Kalau sideways artinya dia akan bergerak di sini. Selama dia bergerak di sini, maka teman-teman masih bisa SOS ketika dia naik. Jadi di area resist, itu teman-teman bisa SOS atau sell on strength. Sehingga nanti baru wait and see lagi. Atau mau spekulatif di area support itu silakan. Karena kalau sideways kan gerakannya begini. Maka belilah di support dan jual di area resist. Kalau breakdown area support atau area sideways-nya, maka sell. Foreign flow tidak ada ya, terus menurun. Dan orange-orange artinya net sell. HKQ juga terus menurun, jadi tidak oke. Selanjutnya SWAT. Ini saham gorengan juga nih. Oke, kita cek likuiditasnya dulu, karena saham gorengan ya. Total transaksi kemarin di 2 miliar, dan rata-rata transaksinya juga 3,43 miliar, artinya masih di bawah 5 miliar ya. Biasanya sih kalau yang saya lihat menarik itu biasanya udah di atas 5 miliar. Ini ada downtrend line, jadi tidak oke. Ingat kalau downtrend gerakannya bisa aja zigzag ke bawah. Jadi saat dia di sini seharusnya teman-teman SOS. Momentumnya sih memang membaik. Cuma karena ini nggak liquid, ya artinya hanya untuk fast trading aja. Kalau dia breakout, maka potensi ke resist selanjutnya yaitu 161. 173 itu resist selanjutnya. Kalau dia breakout downtrend line. Tapi kalau dia nggak keluar dari channel downtrend-nya, artinya dia akan kembali ke bawah sini ya. Support 128 atau bahkan di sini nih 121 ada MA 200 dan support secara horizontal. Ingat fast trading aja ya, walaupun ada foreign flow, tapi karena ini saham gorengan dan tidak liquid, kita nggak tahu ini asing atau asyong gitu, asing atau asyong, nggak tahu siapa ini, bener nggak, apakah informasi ini reliable, kita nggak tahu ya, karena yang namanya saham gorengan bisa aja asing tanda kutip atau asyong atau aseng
dia tradingnya di sana dan hanya fast trading, hanya copet. Ini tidak ada juga ya, grafik terus menurun, tidak ada yang hijau-hijau. Saran saya hanya untuk fast trading. Kalau teman-teman mau SOS silakan. Seandainya besok dia bikin lower low, maka ya SOS saja silakan. Atau cari aja saham lain ya. Masih banyak kok gorengan yang cakep-cakep, udah liquid juga gitu. Sama-sama gorengan, harganya juga murah, hanya berapa ratus perak, tapi naiknya kenceng dan beneran ada inflow-nya. Kalau selanjutnya ada WIMM. Kaki WIM. Kemarin sih menarik ya si WIM ini ya. Ini udah tinggi banget. Lihat nih, price action yang bagus itu adalah ketika candle-nya membuat higher high terus. Higher high itu candle-nya bikin tangga ke atas terus. Seperti itu ya. Ini memang menarik sih, cuma dia udah jauh banget, win line-nya juga udah ketinggalan di bawah, dan ini tidak liquid juga ya, termasuk gorengan. Kalau yang lebih liquidnya itu biasa sih HMSP dan GGRM. Nah, cuma yang kencang ya tentu yang nggak liquid karena lebih ringan untuk diangkat. Total transaksi kemarin 5,97 miliar, rata-rata transaksi di 1,5 miliar. Support 450, 440, support selanjutnya bisa pakai harga low-nya dia di 422. Jadi kalau dia masih bikin tangga ke atas masih oke, artinya strong uptrend. Resist selanjutnya di 480, 488, 498. Tapi kalau dia bikin inside bar, artinya dia akan sideways di areanya dia sini. Tapi kalau jebol dari harga low-nya, maka low-nya ini menjadi support ya. 422. Kalau dia jebol dari low-nya, artinya dia bikin lower low atau tangga ke bawah, atau berarti kalau lower low kan dia jadi nggak uptrend lagi. Bukan uptrend jelek juga, bukan nggak uptrend jelek juga sih, bisa aja kan yang namanya trend up itu kan jalannya nggak ke atas terus, tapi zigzag ke atas ya. Jadi walaupun dia naik, pasti akan ada koreksinya, akan ada ke sini. Nah, jadi selama dia bertahan di atas win line, karena win line itu trend follower, jadi kalau misalnya dia naik, dia ke sini, ini win line-nya, lalu mantul, artinya masih oke ya. Win line-nya jauh banget di 396. Kalau teman-teman ada yang sudah entry dari bawah, misalnya sejak di sebelah sini ya, dia breakout dari downtrend line, ini kan ada downtrend channel nih. Kalau entry-nya sudah sejak sini, maka jangan lupa untuk pasang trailing stop. Cara terpasang trailing stop-nya itu sebenarnya bebas, bisa di support sini, kalau misalnya udah cuan, atau mau pakai persentase, bebas ya sebenarnya, tergantung kerelaan masing-masing. Yang penting trailing stop-nya dibikin supaya tetap teman-teman masih cuan, jadi jangan sampai nggak cuan gitu loh. Jadi walaupun telat, masuknya kemarin mungkin di sini, di 440, ya tetap pasang trailing stop sesuai dengan modalnya teman-teman, jangan sampai rugi. At least 1% lah di atas modalnya gitu. Jadi walaupun kalau udah kena trailing stop, masih 1% cuan. Kalau kembali naik, ya kita buy back. Buy on weakness gitu. Resist. Resistnya ini memang pas lagi di resist. Sini ada sini ya, ada area resist. Coba saya cek dulu ini harga high-nya berapa nih. Yang di sini WIIM yaitu 466. 466, 468. Itu adalah resistnya. Kalau dia breakout maka berpotensi ke resist selanjutnya 480, 488, 498. Kita cek foreign flow tidak ada ya. Dan HKQ-nya sih menarik, tapi baru satu, artinya belum tahu dia serius apa enggak. Kalau dia serius, dia akan ada hijau-hijau lagi dan grafiknya semakin meningkat. Selanjutnya ada INDI. Ini HKQ. Oke, INDI. Support
si Indi ini ya, support 2100, juga ada win line 2060. Momentumnya sih belum meningkat, tapi masih ada ya momentumnya, bukan sampai benar-benar menurun dan kosong gitu. Ini masih oke. Channel trend up-nya sudah ada, yaitu 1934. Jangan lupa dibuletin juga. Jadi selama dia masih di dalam channel up, itu masih menarik sebetulnya ya. Jadi semua sektor batubara, termasuk si bumi, SNMT, terus ada apa lagi tuh? Kalau yang gorengan ya macam Boss, Fire, saya nggak ngelihat sih. Soalnya yang menarik ya si Indi ini. Bumi juga kelihatannya kalau nggak salah sih kemarin masih oke, dan beberapa saham-saham batubara lain ya itu masih menarik. Semoga sih masih long term. Ada RO juga walaupun masih belum naik, tapi si Adro lagi on support, jadi masih menarik. PTBA, ya pokoknya semua batubara lah ya. Teman-teman silakan analisa kembali sendiri. Silakan pilih salah satu, jangan semuanya isinya batubara. Jadi pilih aja salah satu, karena sektor yang lain, komoditi yang lain kayak CPO itu juga masih menarik, energi masih menarik. Jadi pilihlah satu persatu ya. Misalnya di batubara satu, CPO-nya ada satu, energinya ada satu. Resistnya menggunakan yang ini dulu. Untuk Indi 2230. 2230 tadi supportnya udah ya 2100, 2060 sampai 1934 nih buletin sesuai dengan fraksinya. Jadi ini masih oke sebenarnya. Mudah-mudahan dia bisa testing 2230 dan breakout, maka berpotensi ke resist ini ya 2400 atau bahkan breakout lagi dari 2400 ke 2550. Karena kita tahu bahwa si Indi ini kan memang larinya biasa kencang ya. Kalau si Adro udah jalan duluan, Indinya terlambat. Nah, ini Indinya akhirnya menyusul juga. Foreign flow-nya ada di sini, walaupun sempat net sell, tapi ini kembali grafiknya menanjak ke atas. Jadi ini sangat menarik banget. Mudah-mudahan lanjut. Haki-hakinya ini juga menarik, walaupun belum serius banget ya. Kalau serius kan ini harusnya grafiknya nanjak. Ini waktu itu memang sempat net buy, tapi akhirnya ini jualan, jadi grafiknya belum naik. Mudah-mudahan akan lanjut terus naik ke atas. Oke, yang mau entry spekulatif di area-area support atau buy on weakness silakan, masih oke ini si Indi atau lirik batubara lainnya itu juga boleh. Ada Doit, hampir lupa si Doit ya. Doit bisa jadi duit. Oke, itu 10 saham sudah yang teman-teman request di grup Telegram Wisdom and Invest. Mudah-mudahan bermanfaat analisa ini sehingga teman-teman bisa mengambil keputusan sendiri ya. Mau pasang trailing stop di mana, mau jualan dulu atau mau di switch ke saham lain, itu terserah. Kita akan masuk ke screener-nya Wisdom and Invest. Ini akan saya share. Ini screener Haki. Tapi tetap ya semua saham yang masuk screener ini kita harus analisa kembali, dan cara analisanya itu bisa teman-teman mengikuti yang udah saya jelaskan di setiap video. Pilih 3 chart yang mewakili teknikal, itu bisa chart apa aja, nggak harus swing juga. Kalau teman-teman terbiasa dengan Ichimoku, terbiasa dengan Fibonacci, silakan. Atau mau menggunakan chart yang basic, misalnya moving average dan MACD, atau yang ada RSI-nya atau Bollinger, terserah ya, karena toolsnya Wisdom and Invest ini komplit banget. Silakan pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Yang penting satu mewakili technical, satu mewakili foreign flow, jadi pakai si supply and demand itu, satu mewakili si haki. Haki-hakinya itu juga ada frekuensi analyzer loh. Jadi buat teman-teman yang fast trading itu sangat berguna banget. Nanti saya akan share, ini coba kita cek dari Indi ya, si Indi 5. Dan sering banget bisa ngedapetin saham-saham yang arah gitu. Tuh si Indi masih bagus tuh Indi. Sini ada spike ya sebelum dia jalan dan grafiknya nanjak gitu. Jadi ini oke. Jadi kita kalaupun ketinggalan, kita bisa lihat nih misalnya di running trade itu banyak yang jalan. Terus kita langsung cek si frekuensi analyzer-nya, tapi pakai yang 5 menit ya, bukan di daily. Ingat, frekuensi analyzer ini bermanfaat banget ketika kita gunainnya itu di 5 menit. Jadi memang untuk fast trading gitu.
Tadi screenernya udah, jangan lupa teman-teman karena ini waktunya terbatas, saya nggak mungkin bahas semua saham. Jadi bisa teman-teman lanjut dan analisa kembali sendiri sesuai dengan step-step yang udah saya kasih itu. Pertama, carilah saham-saham yang uptrend, usahakan cari saham-saham yang uptrend ya. Di atas win line, ada momentum, ada foreign flow-nya, atau cari yang lagi reversal misalnya. Jadi walaupun downtrend, seenggaknya dia sudah breakout dari downtrend channel-nya, lalu momentumnya walaupun masih merah-merah tapi sudah membaik dan mengecil, dan sebagainya. Jadi harus analisa trennya itu sangat penting banget. Yang pertama, ini adalah saham transportasi di bidang pelayaran ya. Jadi semua yang hubungannya dengan pelayaran ini sebetulnya masih menarik. SMDR ini saya akan bahas. Salah. Ups. Jadinya di screener deh. SMDR. Kita cek juga HKQ-nya SMDR, dan saya akan show SMDR di 5 menit. Ini SMDR, jadi masih uptrend ya, dia di atas garis win line, sudah ada momentum yang menanjak, terutama ketika dia breakout nih. Di sebelah sini, kemarin memang sempat breakout dan nggak jadi, gitu. Dia balik lagi, bikin jarum di atas, tapi oke, justru ini kesempatan untuk buy on weakness gitu. Ini supportnya 1110. Kalau support di sini ya kita gunakan harga low-nya dia yaitu 1140. Dia masih bikin inside bar, masih oke. Resistnya the sky is the limit. Tapi yang terdekat ini adalah high kemarin atau ATH kemarin 1265. Ini saham all time high ya ATH. All time high ATH. Jadi menarik banget karena the sky is the limit dan reward-nya tentu lebih oke. Nanti saham kedua ada Temas, itu juga sektor yang sama. Cuma kalau si Temas udah rally duluan. Support 1110, win line 1053. Jangan lupa buletin sesuai dengan fraksi. Ini masih oke, ini masih oke. Foreign flow-nya bagus. Oke ya. Ini walaupun dia koreksi, tapi sebenarnya datar, nggak ada net sell yang berlebihan. HKQ, salah, ini 5 menit. HKQ secara daily, belum ada yang serius banget sih ya. Ini grafiknya menurun. Semoga sih ada lagi hijau-hijau-hijau dan grafiknya semakin menanjak. Tapi it's okay, yang penting adalah price action-nya. Ini ada spike sebelum dia naik. Dan ada HKQ-nya, malah sebelum naik, ini dulu ya, ada HKQ dulu, baru ada spike. Spike itu hanya indikator dia mencari itu, sebetulnya mencari anomali. Jadi tiba-tiba ada big money yang lewat. Cuma big money-nya ini ingin naikin harga atau ingin nurunin harga. Kita dengan bantuan yaitu si HKQ-nya. Kalau HKQ-nya nanjak artinya si big money ini ingin naikin. Kalau dia malah turun artinya big money-nya mau keluar. Seperti itu ya. Jadi ini sebetulnya masih oke. Ada potensi besok dia akan testing ATH-nya di 1265. Kalau breakout maka oke banget. Selanjutnya ada Temas. Ini sama-sama pelayaran dan cuma ini udah jalan duluan nih. Sama-sama transportasi. Dia jasanya kalau nggak salah kirim-kirim barang ya. Kirim barang. Ini dia mantul nih di area garis winline jadi menarik. Momentumnya masih ada dan mulai membaik lagi. Berpotensi untuk testing high-nya atau all time high-nya di 2570. Kalau breakout maka akan melanjutkan kenaikannya. Tapi kalau dia nggak bisa breakout, maka kemungkinan dia akan sideway dulu dan bikin base ya di area sini. Bikin base itu sama kayak dia lagi konsolidasi dulu. Kayak di sini dia juga sebetulnya lagi konsolidasi untuk melanjutkan kenaikannya ke atas. Kalau dia breakdown dari low-nya ini, low-nya kemarin berapa ya si SMDR, si Temas? Low-nya itu di 2140. Jadi jangan sampai dia breakdown dari 2140. Itu adalah area support-nya.
Kalau dia breakdown, maka artinya dia akan kayak gini dulu nih. Ini juga kan waktu itu konsol, ternyata konsolnya lebih lama dan lebih lebar, lebih jauh. Nah, ini kalau dia breakdown, maka artinya bisa aja konsolnya sampai sini mungkin gitu. Nah, kita harus lihat kembali ya, lihat perkembangannya. Foreign flow-nya masih oke, walaupun ada net sell, net buy, net sell, net buy, grafiknya masih ada menanjak. Jadi moga-moga akan lanjut terus, semoga dia bisa breakout. Daily-nya sih kakinya biasa aja ya. Daily Temas, coba kita cek pakai kaki 5 menit. Tuh, sebelum dia nanjak, ini ada spike dulu ya, baru dia ada action-nya. Itu fungsinya si frekuensi analyzer, jadi kita gunakan untuk fast trading. Selanjutnya ada GZCO. Ini sebenarnya udah lama ya si GZCO ini. GZCO. Broker summary-nya kalau teman-teman cek itu bagus banget. Cuma memang ini saham yang sangat volatil. Dia liquid, memang liquid, tapi volatil banget ya. Bisa dari ARB dia jadi ARA, atau ARA jadi ARB. Karena volatil, buat teman-teman yang tidak terbiasa trading di saham seperti ini, bisa pilih aja saham yang lebih kalem lainnya. Sama-sama di CPO ya, jadi memang saham-saham komoditi lagi menarik. Nggak harus GZCO kalau nggak terbiasa trading di saham yang begini. Ada BWPT, ada LSIP yang lebih kalem jalannya, ada AALI, SSMS juga, tapi saya belum ngecek tuh chartnya kayak apa. Bisa teman-teman coba analisa kembali ya. Supportnya kita gunakan aja harga low kemarin, kalau nggak salah ARB ya, yaitu di 94. Dan resistnya kita gunakan high yang kemarin yaitu 123. Ini jadi range-nya tuh jauh banget gitu. Gunakan aja area VWAP, misalnya teman-teman ingin entry, jangan jauh-jauh dari VWAP-nya, yaitu di 110. Itu VWAP kemarin. Nah, besok karena VWAP itu berubah ya setiap hari, jadi kita harus lihat lagi VWAP di hari Senin itu seperti apa. Yang pasti ini volumenya semakin meningkat, momentum semakin meningkat, jadi menarik banget. Cuma memang saham liar. Kalau mau pilih yang kalem, ya pilih yang agak blue chip ya, yang agak liquid. Foreign flow ada, tapi karena ini saham gorengan, saya nggak tahu apakah ini reliable, ini asing beneran asing, atau asing atau asyong. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kita berdasarkan si price action aja. Dan udah jelas-jelas dia ada flow, jadi terserah deh mau flow asing kayak mau flow lokal kayak pokoknya dia ada inflow aja gitu ya. HK-HQ-nya ini kemarin menarik, 2 harinya memang net sell, bukan net sell, ini di haki ya, karena beda, ini perhitungannya juga beda, cara hitungannya beda. Ini akan menarik kalau grafiknya semakin menanjak, tapi yang pasti kita utamakan adalah price action-nya. DCCL sudah, selanjutnya LSIP. Nah, tuh nih biar seimbang, saya pilihin yang satu lagi yang lebih kalem. Kalau yang tadi gerakannya lebih kecil, oh ada TAPG juga ya, TAPG. TAPG, BWPT, dicari aja yang mana yang sesuai selera teman-teman. Si LSIP juga menarik. Ini oke, momentumnya menanjak. Dia kemarin berhasil bertahan di atas resist, mantul garis winline tuh ya. Saham-saham yang berada di atas winline tuh menarik. Support 1280, resist 1335, resist selanjutnya 1395, 1435. Supportnya kalau dia jebol ini ada winline. Winline 1258 dibulutin sesuai dengan fraksi, jadi 1255 ya, kita bulutinnya ke bawah aja. Di bawahnya lagi ada support channel sekaligus EMA 200, 1210. Foreign flow-nya bagus, ini terus menanjak, jadi moga-moga dia bisa ke area sini nih. Ini ada area supply, juga ada area resist. HK-HQ-nya menarik ya yang kemarin. Moga-moga sih serius, jadi hijau-hijau-hijau dan grafiknya menanjak. Selain itu ada PSKT. Nah, ini lagi
ramai juga ya sebenarnya si PSKT ini. PSKT. 2 candle dia koreksi, volumenya sih lumayan ya. Tapi moga-moga sih dia bisa bertahan di support. Ini ada support 99, 96, garis win line-nya di 91. Bagi yang ingin entry, wait and see dulu ya. Karena dia sebenarnya masih bikin inside bar. Ini inside bar. Range-nya tuh lebar banget. Inside bar, sebentar saya cekin angka pastinya. PSKT, low candle besarnya di 97, maka itu menjadi support juga 97, resist 126. 126 ya. Jadi range-nya di situ. Selama dia bertahan di atas 97, sebetulnya masih menarik karena inside bar. Kalau ingin spekulatif, wait and see di area support, dia mampu nggak mantul. Kalau jebol 97, maka kemungkinan agak-agak kurang ya. Harus lihat lagi dia akan mantulnya di mana. Jadi kita harus lihat dulu supportnya yang dia mantul di mana. Kayak gini nih, dia bikin inside bar lagi, dia sideway, ketika breakout kita ikutan. Bisa di situ. Ini juga inside bar, yang mau spekulatif bisa di area-area support, jangan lupa money management ya. Money management. PSKT. Asingnya sih nggak ada, karena setahu saya mau ganti ya. Jadi si Red Planet-nya keluar, terus ada investor baru. Nah, kita menunggu-nunggu nih investor barunya. Kalau salah ada datanya kemarin, saya mau lihat. Saya cek dulu apakah di RTI sudah masuk ya. Statistik profil basis utama Prima ya. Nah, nanti kita tunggu aja lah. Yang penting kita ikutin price action aja. Mau berita apa, mau ada rumor apa, tetap itu akan tercermin dalam price action. Jadi kita harus lihat apakah dia mampu bertahan di atas garis win line dan terus membuat higher high. Jadi kita ikutin aja price action-nya. Saat ini price action-nya dia masih inside bar dan lower low di dalam inside bar. Jadi kita lihat di manakah dia akan mantul. Mau spekulatif silakan. Jangan lupa money management. Kalau breakdown maka bisa incar lagi, cut loss dulu sedikit ya. Nanti kita incar lagi di support ketika dia mantul lagi. Mudah-mudahan rewardnya lebih menarik. Hakinya belum oke, karena memang lagi buangan 2 candle. Kita lihat aja nanti. Atau teman-teman lupakan dulu, bikin watchlist saja si PSKT ini, dan switch ke saham lainnya. Kita beralih ke energi. Nah, sektor energi ini masih menarik. BRMS juga oke ya. Apa tuh? Ini HKI, ENRG. Oke. Masih banyak yang menarik lainnya. Kalau teman-teman mau cari yang lain, kalau ini sih lebih volatil. Kalau nggak tertarik dengan yang lebih volatil, maka bisa cari sektor yang sama, tapi lebih kalem gitu jalannya. Ini bikin higher high, jadi kemarin memang sempat koreksi minor, cuma 1 candle, lalu kembali naik, momentum menanjak. Candle-nya ininya sih memang nggak enak ya, volumenya ya kelihatan kayak tuker-tukeran barang. Tapi price action-nya bagus gitu. Supportnya maka kita gunakan low yang kemarin, yaitu di 146 dengan resist di harga high-nya, yaitu 173. Besok kita lihat lagi apakah dia akan bikin inside bar atau dia akan lanjut. Jadi bisa aja begini ya. Dia akan testing lagi harga high-nya ini, bisa aja. Kalau ingin entry, maka bisa gunakan VWAP-nya. Jadi entry lah di dekat-dekat VWAP atau di bawah VWAP itu lebih oke lagi. Foreign flow-nya ada, tapi karena ini sahamnya ya saham begitu ya, saham gorengan sebenarnya. Jadi mungkinkah itu reliable atau bisa kita gunakan? Apakah benar-benar asing? Nah, itu adalah pertanyaannya. Ini kalau yang di sini ini sudah jelas tidak valid. Jadi memang hanya tukeran barang, itu kelihatan banget di volumenya juga. Mudah-mudahan sih yang di sini lebih valid karena lebih kelihatan sesuai ya dengan gerakan candle-nya. Jadi mudah-mudahan yang ini sudah benar-benar nggak tuker-tukeran barang lagi, mudah-mudahan. Energinya sudah, ada BRMS juga, cuma kayaknya saya udah pernah bahas kemarin-kemarin, jadi saya skip, saya pilih saham lain ya, supaya ke cover lebih banyak saham. Nah, si Kino ini juga sebetulnya menarik.
Oke, Kino. Cuma ya udah jauh banget ya dari supportnya. Dari garis win line 3220, low-nya ini juga dari support yaitu 3390. Harga high-nya di sini memang lagi pas di resist juga. High-nya 3730, next resist 3820 sampai 4050. Yang mau spekulatif, tunggu di area-area support aja kali ya, atau buy on weakness bisa menggunakan VWAP, jadi belinya di under VWAP itu lebih oke. Mudah-mudahan seenggaknya bisa fast trading lah, walaupun ini harganya agak mahal ya, tapi seenggaknya masih bisa lah 6%, ataupun kalau misalnya dia berhasil naik sampai segini kan lumayan, ada 10% mungkin ya. Foreign flow-nya mulai nggak ada sih. HKQ juga mulai tidak oke, jadi wait and see dulu. Sebenarnya udah naiknya kelamaan, udah dari kemarin-kemarin sebetulnya muncul sinyalnya. Jadi sinyal ini saya mau ngajarinnya dari sini adalah sinyal validnya kalau menggunakan chart win adalah ketika dia breakout, lalu sebenarnya sejak momentumnya meningkat nih, volume meningkat, nah di sebelah situ ya, itu sebenarnya sudah bisa ikutan. Candle-nya breakout dari area sideways, jadi dari 2310 ini sebenarnya sudah bisa ikutan, karena dia breakout, volume besar, lalu HKQ-nya bagus, dan ada foreign flow-nya, ada momentum yang semakin meningkat, jadi harusnya ikutannya sejak di sini. Kalau sinyal win, dia ini yang status yang hold dengan floating profit 75% itu dari sejak muncul segitiga. Cuma waktu muncul segitiga ini sifatnya sebetulnya masih spekulatif ya. Oh enggak juga loh, ini sudah ada momentum dan ini sudah di sini. Jadi seharusnya bisa entry juga dari sini. Begitu. Oke, jadi ini masih menarik. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman bisa praktekkan dan latihan lagi dari screener yang udah tadi saya sharing. Itu kalau tadi kan screener HKQ. Saya share juga ya, screenernya Win. Ini yang muncul, kalau buy ini muncul segitiga hijau. Kalau BCA, banking-banking mah udah nggak usah lihat lah, udah buy dan tutup mata aja. BCA, BNI, BRI, BMRI ya, TLKM itu juga oke banget. Itu tinggal buy on weakness aja gitu, masih oke. Ini segitiga, muncul segitiga hijau. Nah, kayak tadi UNTAR kita ada cek ya. Cuma kan sifatnya karena dia trennya belum uptrend, jadi harus analisa kembali sesuai dengan chartnya masing-masing. Trennya itu sebetulnya apa? Udah uptrend kah? Ada momentum kah? Karena begitu muncul sinyal segitiga hijau doang, artinya hanya spekulatif buy. Validnya adalah ketika segitiga hijau muncul, pikselnya hijau-hijau, jadi 2 piksel hijau ya, dan ada momentum yang semakin meningkat. Ini momentum. Jadi ketiga ini muncul artinya sinyal valid. Dan jangan lupa tetap money management, buy-nya jangan langsung HK ya, belinya jangan HK. Kalau mau HK boleh, tapi atur money management porsi kecil aja, habis itu siapin modal untuk buy on support, beli di support, karena naik kan nggak selalu naik terus. Jadi grafik kan nggak naik begini terus. Dia akan ada begini dan begini. Nah, kita buy on weakness. Gitu ya. Oke, atau gunakan si VWAP itu yang saya sering share. Dia ada di chart win sebelah kiri pojok, angkanya tulisannya VWAP. Nah, kita beli deket-deket situlah. Oke. Jadi kira-kira itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman bisa cuan dan profit dari YouTube ini. Dan semoga teman-teman juga sehat-sehat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa ya di-share ke temannya supaya bisa merasakan manfaatnya juga dari video ini. Thank you.